Cindailah mana tidak berkias, jalinnya lalu rentah beribu, bagailah mana hendak berhias, cerminku retak seribu. Hai guys, welcome back to Lorinda Says. Jadi kali ini kita akan mengupas sebuah lagu yang dikatakan berhantu. Cindai merupakan lagu nyanyian Dato' Siti Nurhaliza yang dikeluarkan pada tahun 1997, lirik oleh Pak Ngah bersama satu lagi penulis lirik yang bernama Hairul Anwar Harun. So, lagu Cindai ini merupakan lagu pertama di dalam album ketiga Dato' Siti, album yang bernama Cindai. Jadi album Cindai, lagu pertama dia Cindai lah. So, untuk lagu Cindai ini guys, banyak orang yang pernah berkongsi pengalaman tentang mistiknya lagu ini. Kenapa lagu Cindai dikatakan berhantu? Sebab Cindai memiliki dua maksud. Yang pertama, kain Cindai. Yang kedua, Pontianak. Pontianak itu dalam bahasa Minangkabau, Cindai. So, Cindai ada dua maksud lah. Sebelum kita pergi kepada yang mistik dia, mari kita siasat dulu apa ini kain Cindai sebenarnya. So guys, dari yang saya buat research, kain Cindai ini merupakan kain yang sangat mahal. Bahkan dia punya usia mungkin beratus tahun, 2 hingga 6 meter itu sahaja. Harga dia boleh mencecah harga Rp50.000 Malaysia untuk 2 hingga 6 meter itu. Jadi dia tertakluk kepada mungkin dia punya corak ataupun dia punya umur kain itu. Seorang pakar tekstil juga ada mengatakan bahwa kain Cindai ini merupakan sebuah masterpiece, atau lebih tepat lagi kain yang terbaik. Untuk proses membuat satu kain Cindai, dia memakan masa yang lama, dibuat dengan teknik ikatan ganda. Jadi kamu bayangkan kalau kamu ikat kan, dia jadi sebidang kain yang sangat berkualiti. Dia memakan masa lama. Hanya satu keturunan di Gujarat yang boleh membuat kain patola atau kain Cindai ini. So, nama asal kain Cindai ialah kain patola. Dan kain Cindai ini yang original dia, kita tidak dapat bezakan permukaan depan dan belakang dia guys. Contoh macam ini. Ini kan depan, ini belakang. Jadi kalau kain Cindai, depan dan belakang dia sama saja guys. Jadi dia punya original tuh begitu. Tapi kalau dia ciplak ataupun chop yang biasa-biasa, lepas tuh murah, kita akan tahu depan dan belakang dia mana. Macam kain batik biasa itu, kain sarung biasa, kita tahu mana depan mana belakang dia. Tapi kain Cindai tidak begitu guys. Dia kain yang sangat susah untuk membezakan depan dan belakang dia. Jadi begitulah ciri yang original. Selain daripada itu, kain Cindai ini merupakan kain yang hanya mampu digunakan atau dibeli oleh kaum-kaum bangsawan, kaum kerabat diraja. Jadi kain Cindai ini dibawa oleh pedagang dari India ke tanah Melayu suatu ketika dulu. Tak silap saya, di zaman Kesultanan Melayu Melaka, mereka akan memberikan kain Cindai sebagai macam hadiah ataupun tanda berterima kasih kepada Sultan karena membenarkan mereka berdagang di kawasan Melaka. Selain daripada itu, info yang saya dapat juga, kain Cindai ini sebenarnya ada dua jenis, kain Cindai jantan dan juga kain Cindai betina. Kain Cindai jantan ini dia ada lebih pendek, manakala kain Cindai betina ini dia lebih panjang, sebab biasanya ia digunakan untuk membuat sari wanita kaum India yang berkasta Brahmin pada zaman dulu lah. Hanya satu keluarga berketurunan kasta Salvi di India yang boleh membuat kain Cindai ini, dan hanya kaum lelaki dalam keluarga tersebut yang tahu proses dia sebenar buat macam mana. Semua kaum wanita dilarang untuk melihat mereka memproses kain Cindai. Jadi memang kain Cindai ini ada sesuatu yang menjadi tarikan kuat dan dia mahal. Lepas tu yang mistik dia, terdapat juga satu cerita mengatakan bahwa kamu ingat ke Hang Jebat dengan Hang Tua ada bergaduh berlawan pakai keris taming sari. Kamu ingat tak yang si Hang Jebat kena tusuk oleh si Hang Tua di bahagian pinggang, silap di perut, begitulah. Lepas tu Hang Jebat dia ikat perut dia dengan kain Cindai. Kain Cindai
dan kain cindai itu buat dia rasa tidak sakit, sehinggalah si Hang Tua berjaya buka itu si Hang Jebat punya kain cindai, baru Hang Jebat meninggal. Kain cindai itu mempunyai kuasa mistis yang boleh menahan sakit dan juga memberhentikan dia punya macam pendarahan, which is bila kau pikir balik macam tidak logik, tapi masyarakat pada ketika itu percaya bahwa kain cindai ialah satu barang yang mistik, barang yang unik, dan juga barang yang digeruni serta dihormati. Siapa yang ada kain cindai, maknanya mereka ialah golongan bangsawan, sebab amat mustahil untuk golongan-golongan bawahan untuk memiliki kain cindai. Itu pada zaman dulu lah. Kalau zaman sekarang, kain cindai mungkin dimiliki oleh segelintir kumpul barang antik. So, habis sudah kita punya info tentang kain cindai, sekarang kita pergi kepada apa yang menyeramkan sebenarnya dengan lagu cindai ini. Macam yang saya cakap tadi, cindai ada dua maksud, yaitu cindai kain, dan yang kedua dalam bahasa Minangkabau, cindai bermaksud Pontianak. Ada 3 cerita yang pernah viral tentang cindai. Cerita yang pertama, seorang wanita masuk ke tandas, lepas tu sambil mandi dia nyanyi lagu cindai. Tiba-tiba ada yang ikut-ikut dia nyanyi sama-sama dia. Bila dia tengok tiada orang di luar, dia seorang saja di tandas, guys. Oh my god, seram. Coba kamu bayangkan suara bedung-bedung, cindailah mana, terus ada yang jadi backup singa kamu. Oh my god, meremang. Yang kedua pun sama, dia berjalan seorang diri untuk balik ke rumah dari kerja. Dia limpas satu kawasan gelap, dia nyanyi cindailah mana. Tiba-tiba ada di belakang dia, cindai di sini. Seram guys, seram, naik bulu rumah saya. Seram, tapi tidak apa, Tuhan melindungi saya. Yang ketiga, cerita tentang lagu cindai ini dikaitkan dengan rasa merajuk seorang putri bunian yang merindukan dia punya kekasih. Kekasihnya ini ialah manusia, jadi bunian dengan manusia tidak boleh bersatu kan. Jadi dia merajuk, lepas itu dia tidak dapat pujuk hati dia yang merindukan dia punya kekasih seorang manusia, manakala dia pula mau keluar dari alam bunian tidak dapat keluar. Semuanya dari kita sajalah mau tafsir macam mana. Kalau dari sudut pandang penulis lirik itu sendiri, beliau mengatakan bahwa lirik cindai itu sebenarnya memberi satu gambaran tentang wanita yang sangat tabah untuk mencapai impian dia, dan dia tidak biarkan rajuk dalam hati dia itu berpanjangan dan menghalang langkah dia untuk mencapai dia punya impian. Begitu sebenarnya maksud dari lirik itu. Namun lain pula, jadi dia bilang orang nyanyi, tiba-tiba ada yang menyaut cindai di sini, dia bilang. Seram. Oke lah guys, itu saja info mistik lagu kita kali ini. Kalau kamu ada request untuk lagu, yes, komen di bawah guys. Saya tunggu komen kamu. Oke? Bye guys, thank you for watching. You guys are awesome, stay safe, stay healthy, dan tetap semangat melalui hari-hari yang mendatang. Semoga COVID turun cepat, supaya kita boleh shopping, kita boleh pergi pantai, kita boleh pergi sungai, kita boleh BBQ, kita boleh jalan-jalan, kita boleh pergi rumah kawan, kita boleh pergi membawang, dan saya boleh buat vlog di luar, ya kan? Oke, bye.